Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kalian semua yang sedang belajar dari rumah. Hari ini dengan Ibu Dewi di sini, Ibu bakal melanjutkan penjelasan dari guru-guru sebelumnya. Jika di materi sebelumnya mereka telah menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, prinsip dari evaluasi pemberdayaan komunitas, dan hari ini Ibu bakal melanjutkan penjelasan mereka mengenai sistematika dan juga teknik-teknik serta manfaat dari laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. So, kalau misalnya kalian merasa bakal boring atau kalian butuh teman cemilan sambil belajar, silakan kalian siapkan cemilan, makanan atau minuman favorit kalian untuk menemani kalian selama kita belajar. Tapi jangan lupa siapkan buku pelajaran, buku tulis, dan juga alat tulis karena kita sedang belajar, bukan sedang makan bersama. So, Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian menyiapkan keperluan kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke? Daripada kita nunggu-nunggu, ayo kita mulai. Hello, welcome back. Sekarang kita langsung belajar aja ya. Dari PPT kita tahu bahwa kita belajar dari bab pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial, dari subbab penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas, dan hari ini kita bakal belajar mengenai sistematika dan juga manfaat laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Kita punya 4 kompetensi inti yang bisa kalian baca sendiri di PPT. Lalu kita punya KD atau kompetensi dasar yang terdiri dari 2 KD, yaitu KD pengetahuan dan juga KD keterampilan. Untuk KD pengetahuan sendiri itu kita dapat mengetahui aksi pemberdayaan sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Dan untuk KD keterampilan sendiri kita dapat mengelaborasi berbagai alternatif pemberdayaan sosial yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Ini ada indikator atau bisa dibilang pengembangan dari KD kita sebelumnya yang telah Ibu jelaskan. Dari indikator 3.5 atau kita spesifik. Indikator pengetahuan itu ada 5 poin, dan untuk indikator keterampilan sendiri ada 2 poin. Yang intinya dari pengetahuan kita bisa mengkategorisasi, menjelaskan, menerapkan, mendiskusikan, dan menyusun tentunya laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Dan di KD indikator keterampilan kita bisa mengklarifikasi dan menerapkan sistematikanya. Tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini itu tentunya bisa menyusun laporan evaluasi pemberdayaan komunitas dan mampu menerapkan sikap bertanggung jawab, memiliki keterampilan disiplin selama pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah. Oke, kita masuk langsung ke materinya ya. Sejujurnya nih ya, sistematika laporan ini mau
laporan hasil evaluasi kek, mau di penelitian sosial gitu kan, bentuk plannya, bentuk awal dasarnya tuh hampir sama semua gitu. Dan entah apa yang harus ibu jelaskan, ibu juga sendiri bingung, tapi bakal ibu jelasin lagi secara singkat ya, karena sejujurnya udah dijelasin gitu secara rincinya di pembelajaran sebelumnya. Untuk bab 1 nih, pendahuluan. Kalian pasti tahu dong, pendahuluan itu seperti wajahnya dari laporan kita, atau bisa dibilang garis besarnya dari apa yang mau kita jelaskan dalam laporan kita kali ini gitu. Dan apa sih intinya, apa sih mata, hidung, mulut, telinganya dari laporan kita gitu. Pertama, latar belakang. Oke, latar belakang itu pasti mencakup secara garis besarnya dari hasil yang bakal kita presentasikan dalam bentuk laporan kita kali ini. Terus perumusan masalah itu nggak jauh dari pertanyaan what and how, apa dan bagaimana. Dan apa sih gunanya perumusan masalah dalam laporan hasil evaluasi kita kali ini? Tentu ada kok manfaatnya, nggak cuma terpampang doang gitu kan, ada gitu. Sebagai pembatas dan juga bisa dibilang sebagai pengarah kita dalam mengkerucutkan, dalam memberikan gambaran secara gamblang apa sih yang bakal kita jelasin di sini selain dari latar belakang yang udah kita jelasin di awal secara garis besar. Di perumusan ini kita dapat membatasi apa yang akan kita jelaskan kali ini. Lalu untuk maksud dan tujuan itu bagaimana gitu? Maksud dan tujuan pasti sama sih, intinya bakal seperti latar belakang gitu. Tujuan kita apa buat laporan, misalnya kita bertujuan untuk mengulik, untuk mengetahui apa sih bagaimana sih kinerja dari pemberdayaan komunitas di sekitar kita gitu kan. Atau contohnya sih OSIS ya, gampang kita gambarin ya, bagaimana sih kinerjanya. Terus tujuan kita tuh pengen mengetahui gitu kinerja OSIS selama 1 tahun ini gitu kan. Kayak untuk memberikan gambaran aja gitu apa tujuan kita, dan manfaat pun sama, hampir sama kayak tujuan, jujur benar hampir sama. Karena di tujuan itu pasti ada manfaatnya dong gitu. Manfaatnya apa? Jadi kita bisa mengetahui gitu, jadi kita bisa mendapat secara garis besar gimana kinerja dari komunitas yang telah diperdayakan selama setahun, bagaimana kinerja dari program yang telah dilaksanakan gitu kan. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka gitu kan. Pasti berhubungan sama buku-buku. Iya, betul sekali. Ini berhubungan erat dengan referensi atau yang bisa kita sebut sebagai daftar pustaka kita. Karena dalam tinjauan pustaka ini kita tuh dapat memberitahu gitu landasan pelaksanaan evaluasi dengan tujuan untuk menunjukkan sejumlah konsep, teori, data, temuan-temuan yang bersangkut paut dengan masalah evaluasi, sehingga masalah yang dijelaskan atau dievaluasi dapat lebih jelas gitu. Misalnya apa sih pemberdayaan komunitas, terus dari mana kamu dapatnya, dari mana buku yang menerangkan itu gitu kan. Jadi di tinjauan pustaka ini bakal lebih dijelaskan gitu, bakal lebih ditulis secara gamblang, dan kita bakal bisa jelasin ini nih gitu referensi-referensi yang
aku dapetin dari buku-buku, dari jurnal-jurnal, dari e-book yang telah aku perjuangkan, aku telah baca siang dan malam loh. Ini toh teori-teori, ini toh konsep-konsep gitu kan. Nah, singkatnya sih gitu. Terus di bab 3 itu adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan. Ada 2 titik atau 2 poin di sini, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan dan juga teknik yang digunakan. Yang digunakan ini bisa dibilang seperti tipe-tipe pendekatan, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen pengukuran variabelnya, dan juga metode teknik atau strategi analisis data yang kita pakai, yang kita gunakan selama melakukan evaluasi pemberdayaan komunitas. Terus waktu dan tempat pelaksanaan nggak perlu dijelaskan lagi karena emang udah jelas waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya tuh kapan kamu ngerjain dan tempat itu di mana kamu ngerjain gitu. Misalnya waktunya jam 8, terus tempatnya di sekolah. Nah, udah jelas kan? Jadi seperti memperjelas kapan kalian mengerjakan, terus tekniknya itu kayak seperti tadi yang udah ibu jelasin, tipe-tipe populasi, sampel, metode, instrumen, dan lain-lain. Terus di bab 4 di sini ditulis bahwa bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan. So pasti bakal kita tulis karena tujuan kita bikin laporan itu kan untuk mempresentasikan gitu kan. Dan bab 4 inilah cerminan inti dari segala inti dari laporan kita. Apa aja sih yang terdapat dalam bab 4 ini gitu. Ada 3 inti gitu. Apa aja intinya, dan di PPT ini udah terpampang gitu. Bahwa dalam bab ini ada 3 inti, yaitu deskripsi kondisi umum lokasi pemberdayaan, deskripsi program dan kegiatan pemberdayaan, hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Ya, sudah terpampang jelas. Kenapa harus ada deskripsi kondisi umum dan deskripsi program? Karena ketika kita melaksanakan evaluasi, tentunya kita bakal mengetahui secara live, secara langsung gimana sih kondisi dari tempat kita melakukan evaluasi dan gimana deskripsi program yang bakal kita evaluasi. Dan di bab ini pula kita bakal jelasin gitu. Dan di poin ketiga adalah hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Dari deskripsi yang telah kita jelaskan, di hasil kegiatan ini merupakan hasil dari analisis data yang kita olah setelah kita melakukan atau melaksanakan evaluasi berdasarkan teknik-teknik yang telah kita paparkan sebelumnya di laporan hasil evaluasi. Terus di bab 5 ini adalah kesimpulan dan saran, dan gak perlu dijelaskan lagi gitu apa itu kesimpulan, apa itu saran gitu kan. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berhubungan sama tinjauan pustaka, yaitu merupakan tempat menulis sumber referensi dari tinjauan pustaka yang telah kita buat. Tuh, daripada kita pusing-pusing menjelaskan ini, mending kita langsung analisis aja ya dari buku pelajaran kita. Oh iya, ngomong-ngomong tadi di skip ya bab 5 ya.
Emang kita udah tahu sih maksud dari kesimpulan dan saran, tapi kesimpulan di sini tuh kita menghubungkan dengan hasil evaluasi yang telah kita lakukan, dan saran itu seperti apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu dari hasil evaluasi kita, dan kita bisa speak up, bisa kita katakan gitu, dan siapa tahu bisa membangun program-program pemberdayaan komunitas yang emang sedang kita evaluasi dan bisa berkembang setelah kita melakukan evaluasi ini gitu. Oke. Langsung buka bukunya, kita bakal langsung analis aja ya. Kalian bisa buka buku halaman 275, di situ ada contoh laporan evaluasi pemberdayaan. Cukup simpel sih contoh-contohnya. Simpel contoh-contoh maksudnya bukan gampang gitu, maksudnya lumayan singkat, padat, dan jelas, bisa dibilang gitu. Oke, ada berangor, langsung analisis ya. Pertama, latar belakang. Ini ibu screenshot aja ya, ibu foto terus ibu print, tapi kita tetap baca di buku gitu. Latar belakang, paragraf pertama itu sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, pemerintah Republik Indonesia merencanakan program pemberdayaan fakir miskin atau P2FM melalui Departemen Sosial. Adapun bentuk pelaksanaan program ini adalah dengan membantu percepatan pengentasan kemiskinan melalui pola kelompok usaha bersama atau QB dengan usaha ekonomi produktif atau UEP sesuai potensi masyarakat miskin. Di paragraf pertama kita udah menemukan program apa yang bakal kita evaluasi gitu. Program yang bakal kita evaluasi itu adalah pemberdayaan fakir miskin atau P2FM. Dan di paragraf selanjutnya itu menyatakan bahwa P2FM di Kabupaten Klaten ini tempat loh, dilakukan dengan kemitraan usaha ternak, yaitu berupa pemberian bantuan ternak kambing jenis Osborne. Ini udah jelas banget gimana bentuk programnya, bahwa bentuk programnya sendiri itu adalah bentuk kemitraan usaha ternak yang berupa pemberian ternak sehingga bisa dikembangbiakan dan yang bisa diharapkan membantu perekonomian tentunya. Selanjutnya, paragraf keduanya ya. Penerimaan bantuan dipilih berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar pemeliharaan ternak. P2FM dilakukan menggunakan prinsip kemitraan agar tujuan program lebih mudah dicapai. Adapun kemitraan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Klaten sebagai penyandang dana, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan Kabupaten Klaten sebagai pendamping, serta Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sebagai konsultan pemeliharaan ternak. Oke, ini mitra-mitranya ternyata disebutin di sini, dan tadi udah disebutin tujuannya, terus gimana caranya, syarat-syarat sehingga kita bisa termasuk dalam program ini. Paragraf ketiganya nih ya, P2FM telah berjalan selama setahun. Setahun. Oleh karena itu diadakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan lanjutan, yaitu menentukan program dilakukan atau perlu menyusun program lain guna mencapai kesejahteraan masyarakat rakyat Klaten. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui kemitraan usaha ternak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Klaten. Oke. Dari latar belakang udah jelas banget loh ya, dari gimana tempatnya, apa programnya, terus gimana syaratnya, siapa aja mitranya. Wow, jelas sekali. Tapi inti yang pengen ibu jelasin
informasi yang ibu pengen angkat tuh dari komunitas, menjaga komunitas dan tujuan. Ini penting banget dijelasin dan jangan sampai ketinggalan di latar belakang gitu, jangan sampai kelupaan karena kalian kan lagi ngejelasin laporan hasil evaluasi. Kalau misalnya kalian tidak menjelaskan komunitasnya apa, programnya apa, dan tujuannya apa, ya sedikit membentuk sebuah lubang gitu ya, lubang yang cukup besar gitu, karena 3 grand intinya tuh ini gitu. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini tentunya kita dapat menemukan batasan masalah dan juga menggunakan kalimat tanya, bukan kalimat deskriptif. Kalau kalimat deskriptif itu namanya tujuan dan maksud. Kita bisa bilang manfaat juga bisa. Oke. Di sini ada 3 dan ibu nggak perlu bacain ya. Dan kalimat rumusan masalah ini juga pakai kalimat bagaimana, how, yang biasa rumusan masalah ibu lakukan. Kalau nggak dari what, ya how, nggak jauh-jauh. Dan kenapa ada rumusan masalah ini gitu? Rumusan masalah ini dibentuk ya tujuannya supaya kita bisa lebih mudah mengarahkan pembentukan laporan kita kali ini dan juga bisa memberikan gambaran gitu apa yang bakal kita ulik pada pembaca atau pada pemerintah, karena tujuannya tadi kan di contoh ini tuh adalah untuk menentukan kebijakan lanjutan kan. Jadi kita bisa menjelaskan gitu dari laporan ini kita pengen ngapain dan tujuan kita ngapain gitu. Lanjut ke tinjauan pustaka. Panjang banget nih tinjauan pustakanya. Di sini sih udah kelihatan sih, dari paragraf pertama aja udah kelihatan nih bahwa evaluasi itu dari mana gitu pengertiannya, terus dari buku apa, dan di sini juga dijelasin bahwa penelitian ini menggunakan konsep evaluasi sumatif dan dijelaskan pula apa itu evaluasi sumatif, dan ada pendapat ahli dan juga pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh evaluator independen atau tidak memihak. Pastinya lah kalau memihak namanya bukan penelitian dong, kan tidak boleh berpihak penelitian, walaupun emang tujuannya kita untuk menentukan kebijakan, tapi di sini kita harus sekali lagi jujur ya, seperti tujuan pembelajaran kita kali ini adalah jujur dan bertanggung jawab. Oke, lanjut ke waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan ini udah jelas banget bahwa waktunya itu udah ada dan tempat pelaksanaannya pun bahkan udah disebutkan di latar belakang awal, jadi kita nggak terlalu pusing gitu memikirkan di mana penelitian ini dilakukan, tidak perlu bertanya pada penelitian karena sudah terpampang jelas di laporan kita. Inilah gunanya adanya waktu dan tempat pelaksanaan dalam bab pendahuluan. Oke, tempatnya ini tuh tempat pelaksanaan penelitian yang ada di contoh ini tuh dilaksanakan di 6 desa, dan desa-desa itu disebutin yaitu Desa Tenggal Rejo, Duku, Nengaka, Tenghahan, Gunung Gajah, Bayuripan, dan Sawang Grejo. Oke, nama desanya sangat unik sekali. Dan tapi nggak semua desa partisipan dari P2FM yang bakal kita evaluasi ya. Gempor juga yang teliti, Gempor juga evaluatornya. Kalau semua tempat yang menerima yang ada program P2FM-nya kita teliti, Gempor. Makanya kita hanya meliti 6 tempat aja. Dan inilah gunanya sekali lagi dari sebab waktu dan tempat pelaksanaan untuk menjelaskan supaya nggak ada yang nanya di mana tempat dan waktunya. Oke.
Terus teknik yang digunakan, udah dijelaskan tadi di awal ya, teknik yang digunakan itu nggak jauh-jauh dari wawancara atau observasi. Ya kalau nggak wawancara, observasi. Kalau kita bikin kuesioner bisa sih, tapi kayaknya kurang, ya tergantung evaluator lah intinya lah ya. Ada yang emang enak di kuesioner, ada yang enak di wawancara, ada yang enak di observasi gitu kan. Mungkin evaluator kali ini berpikir bahwa wawancara dan observasi itu adalah jalan yang tepat, sehingga dia menjelaskan bahwa teknik yang dia gunakan itu adalah wawancara dan juga observasi. Sasaran itu yang dari 6 desa tadi, dari 6 tempat yang kita bakal evaluasi nih program P2FM-nya, bakal kita kerucutin lagi. Kalau satu desa kita evaluasi semua ya gempor juga, bakal kita kerucutin gitu, bakal kita perkecil lagi, dan kita usahakan agar datanya kualitatif dan juga kuantitatifnya seimbang. Dan dari populasi bakal kita perkecil lagi jadi sampel, sehingga kita dapat merasa dipermudah gitu dalam melakukan evaluasi. Apalagi teknik yang kita gunakan itu tadi adalah wawancara dan juga observasi. Tentunya cukup gempor juga kalau wawancara satu desa ya, bukan gempor lagi, waktunya pasti lama banget. daripada kita nanya satu-satu terus kita puyeng sendiri, ya mending kita sampelin gitu. Dan di dalam contoh ini sih populasinya itu adalah seluruh masyarakat miskin di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang menerima paket bantuan ternak kambing dari P2FM dan dari 6 desa tadi tentunya ya. Terus jumlah seluruh populasi penelitian ini adalah 350 kepala keluarga masyarakat miskin penerima bantuan. Coba kalian bayangin 350 orang kalian wawancara satu-satu. Mending 350, belum keluarganya, belum bapak, belum maknya, belum anak-anaknya. Nah, gempor kalian wawancara satu-satu kan. Makanya kita bikin sampel, dan sampel di sini tuh dijelaskan bahwa sebanyak 60 responden aja, jadi nggak perlu 320 kepala keluarga dan juga beserta keluarganya kita wawancara. Nggak harus kalian bakal gempor sendiri, please jangan lakukan ini gitu. Terus teknik sampling pada penelitian ini adalah teknik multistage cluster random sampling atau acak kelompok banyak tahap. Artinya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih salah satu atau beberapa kelompok dengan cara simple random sampling. Dan di sini juga udah dijelasin loh, ada tabel-tabelnya, jumlah sampelnya berapa, nama kubeknya apa, terus datanya dari mana aja. Wow, cukup lengkap. Oke, kita lanjut ke bab deskripsi hasil kegiatan evaluasi. Ada 3 subbab sih di sini. Yang pertama adalah pengetahuan responden tentang P2FM dan pemeliharaan ternak. Yang kedua adalah sikap responden, dan juga yang ketiga adalah keterampilan responden. Kita bahas dari subbab pertama, yaitu pengetahuan responden terhadap P2FM dan pemeliharaan ternak. Kenapa kita harus jelasin ini? Karena syarat awal mereka biar bisa dapat hasil manfaat dari program P2FM adalah mereka punya pengetahuan tentang memelihara hewan ternak. Kalau misalnya mereka nggak punya pengetahuan, mereka dikasih hewan ternak, bisa-bisa hewan ternaknya makan sendiri, nyari makan sendiri, minum cari sendiri, tidur cari tempat makan sendiri. Terus apa gunanya? Oke. Di dalam paragraf itu dijelaskan nih ya, bahwa pengetahuan dasar beternak kepada para calon penerima bantuan mata tersebut diberikan oleh konsultan atau pendamping dari UGM. Berarti nggak serta-merta
yang terima harus tahu gitu tentang tentang pemeliharaan, nggak tahu, harus tahu di luar kepala. Gimana itu pemeliharaan, nggak ditanya jawab kayak anak SD, gimana sih caranya gitu, A B C, enggak, dijelasin dulu kok sama mahasiswa UGM ternyata. Terus juga di sini peserta dapat manfaat sih, karena mereka bisa mengetahui dasar berternak dari orang tuanya atau pengalaman sendiri. Oh, ini berarti mereka selain dijelasin dari mahasiswa atau dari pihak UGM, mereka juga bisa kok menjelaskan bahwa mereka juga dapat pengetahuan tentang pembelian ternak ini dari orang tua mereka atau dari leluhur mereka. Jadi ada pegangan tapi diluruskan gitu. Adapun hasil pengelolaan angket pengukuran pengetahuan responden tentang P2FM dan pembelian program ternak sebagai berikut. Ternyata ada angket, tapi tidak dijelaskan ya. Berarti kurang jelas ya, berarti ya kurang. Ini ada indikator tingkat pengetahuan respondennya, terus ada tingkat pengetahuan responden di Kecamatan Bayan. Ya, pengetahuan tingkat indikator sama tingkat pengetahuan. Jadi ada indikator penilaiannya dan juga ada tingkat pengetahuan respondennya sendiri, dan kita bisa membandingkan data itu. Jadi kalau saya menanya tentang indikatornya gimana gitu, indikator tingkat pengetahuan respondennya gimana, terus tingkat pengetahuan respondennya gimana, udah dijelaskan langsung dalam laporan. Dan intinya sih di dalam sebab ini tuh kita dapat mengetahui presentasi pengetahuan responden ya. Lanjut ke bab selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu sikap responden terhadap P2FM. Di paragraf itu dijelaskan bahwa sikap responden terhadap P2FM diukur dari pernyataan positif setuju dan pernyataan negatif tidak setuju responden. Dan di sini dijelaskan pernyataan yang meliputi beberapa hal, dan melalui sikap positif peserta pelaksana P2FM diharapkan berjalan dengan baik. Adapun hasil survei sikap, sekali lagi survei sikap berarti emang tidak dijelaskan ya di teks awal ya. Di sini lagi-lagi ada indikator dan juga sikap respondennya, jadi kita bisa mengetahui presentasi sikapnya. Dan yang ketiga pun hampir sama ternyata, tapi yang beda kita dapat mengetahui presentasi ketampilan responden. Lanjut, kesimpulan. Seperti yang dijelaskan bahwa kesimpulan ini bersangkut paut sama hasil evaluasi kita kali ini, dan kesimpulan di sini itu bisa kita artikan sebagai pernyataan sikap jelas dan sistematis mengenai hasil evaluasi program pemberdayaan. Jadi kita bisa ngejelasin secara singkat gimana sih hasil kita dan apa aja yang telah kita dapat gitu dalam hasil evaluasi kita kali ini. Dan di saran itu kita dapat memberikan usul atau pendapat evaluator mengenai hasil evaluasi program pemberdayaan. Dan udah terpampang jelas sih di sini ada tiga saran yang bisa kita baca dari peneliti sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal bahas teknik penulisan laporan. Oke, kita lanjut. Kita bakal bahas tentang teknik penulisan laporan. Yang pertama ada bahasa, dan di bahasa ini teknik penulisan itu harus menggunakan kalimat efektif dan juga penggunaan bahasa yang digunakan sesuai ejaan yang disempurnakan dari KBB. Contohnya itu ada dua, yaitu contoh yang tidak efektif itu awalnya adalah para siswa dan siswi. Dari awal kalimat itu udah jelas para siswa dan siswi, udah pakai siswa dan siswi, sungguh tidak efektif. Mending langsung
para siswa atau contohnya efek tutup siswa dan siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini baru efektif. Kalau pakai para siswa dan siswi, sungguh membuang-buang kata. Oke, kita lanjut ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu ada 2 macam teknik notasi ilmiah. Yang pertama dicantumkan atau dituliskan langsung pada badan halaman setelah kutipan. Dan yang kedua adalah dicantumkan atau dituliskan pada kaki halaman atau footnote atau catatan kaki. Sini ada contoh dari pencantuman yang dituliskan pada badan halaman setelah kutipan. Di sini kalian bisa lihat tuh. Ada bacaan fokus evaluasi sumatif adalah untuk menguraikan hasil evaluasi dalam rangka membuat suatu pertimbangan. Kurung buka Parnabi 2008. Kurung tutup. Oke, di awal kita udah melihat apa itu kutipannya, dan di akhir di kurung-kurungnya itu tuh, di kurung buka kurung tutup itu kita bisa lihat gimana sih sumbernya, siapa sih tokohnya, dan bahkan kita bisa nyantumin angka 1 aja mungkin di abis kata pertimbangan, kita cantumin angka 1 kecil di atas gitu kan, kayak kuadrat gitu, dan di bawah kertas atau di footnote kita bisa tulis sumbernya dari mana, referensinya apa, bukunya apa. Nah, itu contoh yang kedua. Lalu kita lanjut ke penulisan daftar pustaka yang selalu entah kenapa bolak-balik atau bisa dibilang tidak selalu sinkron dengan rumus yang ada. Rumus penulisan daftar pustaka itu yaitu nama penulis, tahun penerbit buku, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit judul buku. Dan contohnya itu adalah Albert Silalahi tahun 2012, metode penelitian sosial Bandung, Vika Adima. Kita bisa lihat di sini Albert Silalahi, nama penulisnya, tahun 2012, tahun penerbitnya, metode penelitian sosial, judulnya Bandung, kotanya, Revika Adima, bukunya. Simple, padat, dan jelas. Rumus dari penulisan daftar pustaka dari nama, tahun penerbit, judul buku, kota penerbit, dan juga nama penerbit judul buku. Tapi ingat ya, habis dari nama penulis dan lain-lain itu diakhiri dengan titik, jangan koma, titik. Dan khusus untuk kota penerbit dan nama penerbit judul buku, kita kasih kutip, kita kasih tanda titik 2. Lanjut ke tata letak penulisan. Di sini Ibu memaparkan tata letak yang emang biasa digunakan sama orang-orang dalam mengerjakan laporan evaluasi kali ini gitu, dari kertasnya apa, marginnya gimana, terus penulisannya, tulisan tabel, terus gambarnya gimana. Bahkan ada juga yang menspesifikasikan dari font sampai ukuran, dan juga ada yang menspesifikasikan gimana pengaturan tata letaknya. Banyak kok, tapi yang biasa digunakan tuh 3 ini yang Ibu pamangan. Oke, kita ke subtop terakhir, itu manfaat laporan evaluasi pemberdayaan komunitas. Apa aja sih manfaatnya? Apa gunanya kita membuat laporan selain kita mempresentasikannya? Ada 3. Di buku di halaman 281 itu udah dijelasin per poin ya, dari apa manfaat bagi kegiatan pemberdayaan itu sendiri, apa tadi apa fasilitator pemberdayaan, dan apa manfaat bagi evaluatornya atau kita yang melaksanakannya. Di sini sih tertulis bahwa bagi pemberdaya atau komunitas atau
program yang sedang dilaksanakan itu gunanya apa? Salah satu gunanya itu adalah untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemberdayaan. Ya jelas dong, lo untuk apa kalian membuat evaluasi, untuk apa kalian menjadi seorang evaluator, mengevaluasi suatu program, terus kalian ngasih saran tapi nggak ditanggepin sama yang buat pemberdayanya, nggak ditanggepin sama yang buat program. Sakit hati adanya, gunanya apa saya membuat laporan? Jadi untuk pemberdayaannya sendiri itu gunanya untuk mengetahui perkembangan program yang telah ia laksanakan. Misalnya seperti tadi, selama 1 tahun berjalan, apa aja sih gitu evaluasi-evaluasi yang bisa kita ambil, yang bisa kita saring dan kita bisa kembangkan lagi, kita bisa mereplace kebijakan yang emang sedikit menghambat atau bisa membuat kebijakan baru untuk program ini gitu. Kalau kebijakan maksudnya membuat langkah baru gitu. Kalau kebijakan itu lebih ke aparat atau fasilitatornya, karena salah satu manfaat untuk mereka itu adalah memberikan kepuasan psikologi yang mampu mendorong aktivitas pemberdayaan pada masa mendatang. Seperti tadi, kalau misalnya kalian tahu hasil dari evaluasi itu sendiri kan perkembangan ya hasilnya ya, dan kalian bisa merasa puas. Oh berarti program saya berjalan dengan lancar dong, wah hebat, saya bisa menjalankan program dengan lancar. Jadi ada kepuasan psikologis sendiri gitu setelah kita memberikan laporan, terus yang membaca laporan tuh kayak merasa bangga dengan dirinya sendiri. Wah berarti program saya berjalan dengan lancar, wah dan banyak faktornya lain. Dan apa sih gunanya bagi evaluator atau bagi kita sendiri nih yang sebagai pelaksananya? Salah satunya sih menanamkan kebiasaan kerja sistematis sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Ya, contohnya seperti yang kita bahas tadi, kita membahas sistematika dari laporan dan juga tentang tata penulisannya. Jadi kita bisa bekerja secara sistematis dan menyeluruh tanpa melupakan poin-poin penting yang tertinggal, karena ketika kita bekerja secara sistematis, kita terbiasa bekerja secara sistematis, otomatis kita langsung berpikir, langsung kita susun secara rapi apa step by stepnya gitu dalam mengerjakan suatu hal. Contohnya ya evaluasi sekarang. Oke, penjelasan telah selesai. Karena penjelasan sudah selesai, waktunya kita mengerjakan tugas. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Soal pertama itu yuk baca dia. Hasil evaluasi pemberdayaan perlu dibuat dalam laporan. Hasil evaluasi pemberdayaan tersebut selanjutnya dipublikasikan agar bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat hasil evaluasi pemberdayaan bagi pemerintah adalah, ayo kalian pilih apa? A, B, C, D, E. Jangan hitung kancing ya, jawab yang bener. A, B, C, D, E. Ibu hitung ya, kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Silakan kalian tulis di otak kalian, atau kalian mau nulis di buku juga gak apa-apa. Dan jawabannya adalah jawabannya E, itu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Kok jadi E sih Bu jawabannya? Saya jawabnya A loh Bu, saya jawabnya B Bu, saya jawabannya C, saya jawabannya D. Kok E? Nah, stop. Gue bakal jelasin secara simpelnya kenapa jawabannya E. Karena di sini ditekankan untuk pemerintah, dan pemerintah itu lebih ke unsur mengambil kebijakan. Sehingga Ibu memilih E sebagai acuan kebijakan, karena dari hasil evaluasi yang telah kita kerjakan, bisa jadi ini menjadi langkah awal pemerintah dalam mengambil kebijakan baru sehingga dapat mengembangkan program yang telah mereka laksanakan selama waktu yang telah mereka laksanakan lah, misalnya 1 tahun, 1 dekade gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu, perhatikan teknik penulisan laporan berikut. 1. Kertas yang digunakan adalah ukuran kuarto atau A4. 2. Margin jarak 4
Jarak tepi standar yang digunakan adalah 4343. 3. Jarak penulisan adalah 1,0 spasi. 4. Font yang digunakan adalah calibri. Kata letak yang penulisan laporan yang benar adalah kata letak. Sebenarnya semuanya hampir benar sih, tapi ini yang lebih umum yang biasanya digunakan. Jawabannya A, B, C, D, E. Oke, kalian jawabannya apa? A, B, C, D, E. Ayo. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Ibu jelasin langsung aja ya, biar gak lama. Jawabannya itu C. What? Jawabannya C. Kenapa C? Kita bisa lihat di tata letak penulisan dalam buku belajar kita, buku pembelajaran kita, bahwa di sana tercantum kertas yang digunakan itu adalah A4 dan juga margin atau jarak standar yang digunakan adalah 4343. Kok jawabannya itu? Bukan bisa aja pakai ini, bukan bisa aja begini, Bu. Tapi di soal ini Ibu lebih meminta secara spesifik yang dijelaskan dalam buku pembelajaran. Iya, Ibu tahu bahwa emang pasti ada kok orang yang mengatur, tapi dalam soal ini lebih meminta pada yang biasanya digunakan, karena kalau yang biasa digunakan pasti kan secara umum semua orang hampir sama dong, dan emang seperti memaksakan kehendak dan pendapat, tapi emang itu yang diminta sama soal. Ibu minta maaf, tapi itu yang benar-benar diminta sama soal. Oke. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 2. Oke, lanjut. Nomor 3. Perhatikan teknik penulisan laporan berikut. 1. Ditulis pada badan halaman sebelum kutipan. 2. Ditulis pada kaki halaman. 3. Ditulis langsung pada badan halaman setelah kutipan. 4. Ditulis pada awal kalimat. Teknik notasi ilmiah yang digunakan adalah A, B, C, D. Oke, ini Ibu udah jelasin loh. Ini Ibu udah jelasin kalau kayak lu kok bener-bener kebangetan loh. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Hahaha. Ini bener-bener keterlaluan kalau kalian nggak tahu jawabannya. Terus jadi keterlaluan banget beneran. Karena di penelitian total juga udah dijelasin. Oke, jawabannya itu adalah jeng. C lagi. 2 dan 3. Kenapa jawabannya 2 dan 3, Ibu? Ibu kan udah jelasin di awal bahwa emang ada 2 macam teknik notasi ilmiah, anak-anakku sayang, yaitu dari ditulis pada badan halaman setelah depan sama ditulis pada kaki. Kalau nomor 1 sebelum kutipan, sepertinya kurang benar ya sama 4 yang ditulis pada awal kalimat. Karena yang nggak semua kalimat yang kalian tulis itu adalah kutipan. Ya kali kalian tulis kutipan semua, namanya tidak jujur dong. Kita di sini tuntut untuk jujur. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah penulisan daftar pustaka yang benar adalah. Ini udah Ibu bilang ya, ini memang sering salah dan Ibu sendiri juga suka salah. Jawabannya A, B, C, D, E. Ada di buku, oke. Ada di buku. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya adalah E. Nama penulisan tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit, judul buku. Ini nggak usah dijelasin karena ada di buku dan Ibu udah jelasin tadi, oke. Kita lanjut ke nomor 5. Fungsi catatan kaki adalah A, B, C, D, E. Ding. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya adalah D, sebagai sumber informasi bagi pernyataan ilmiah yang disampaikan dalam tulisan. Tapi bukan bisa juga apa nih penulis? Halo, ini catatan kaki, oke. Footnote dan footnote itu termasuk dalam notasi ilmiah. Kalau kalian masukin sebagai opini penulisan, namanya bukan notasi ilmiah. Halo, itu juga termasuk dengan referensi dan juga daftar pustaka. Jadi yang lebih masuk akal jawabannya adalah D, sebagai sumber informasi bagi pernyataan ilmiah disampaikan dalam tulisan. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan teknik penulisan laporan berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Unsur yang terkandung dalam pernyataan ilmiah adalah A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Stop.
Jawabannya adalah C lagi. Kok C mulu sih jawabannya? Emang itu yang bener. Jawabannya adalah C, 1, 2, dan 3. Dan sepertinya ini ada dalam buku pelajaran ya, jadi ibu tidak perlu untuk menjelaskan secara lebih gamblang. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, bahasa yang digunakan dalam penulisan laporan evaluasi hendaknya A, B, C, D, E. Oke, tadi udah disebutin A, B, C, D, E. Tadi udah ibu sebutin dalam PPT. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jeng jeng. Jawabannya adalah A. Kalimat efektif. Ibu nggak usah jelasin ya. Jadi kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu yang bukan termasuk teknik penulisan laporan adalah A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng jeng. Jawabannya adalah E. Itu punya subbabnya sendiri. Oke, sistematika penulisan laporan. Sistematika dan teknik itu beda. Oke. Jadi kita lanjut ke nomor 9. Daniel melakukan penelitian evaluasi pemberdayaan pada program kegiatan Karang Taruna di Desa Biora. Manfaat evaluasi bagi Daniel adalah A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jawabannya adalah E. Mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data. Tapi ibu, A, B, C, D itu bisa ibu, bisa, emang bisa dan emang tercantum. Tapi yang lebih mengarah jawaban itu adalah E. Mengembangkan kebiasaan mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data. Kalau misalnya kalian bikin laporan tapi kalian berdasarkan opini kalian sendiri, bukan berdasarkan fakta dan data, ya namanya bukan laporan, namanya cerpet atuh neng. Makanya ibu berpikir bahwa jawabannya adalah E. Oke, jawaban A itu bisa bu, karena tercantum dalam. Oke, jawabannya itu E. Terus kalian ngomong kan, tapi kan A itu ada di buku bu, gimana dong bu? A sama E ada di buku, terus yang bener yang mana? Menurut ibu sih, ibu lebih reference jawabannya yang E ya, karena yang E itu memang poinnya lebih berat dan emang kita dituntut untuk jujur dalam menulis laporan ini. Oke, kita bertanggung jawab. Misalnya kita bertanggung jawab dan tekunlah mengerjakan laporan ini. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan dan membuat laporan ini berdasarkan opini atau bahkan data yang fake, itu bahkan merugikan pihak-pihak yang membutuhkan laporan kita dan merugikan diri kita sendiri gitu. Jadi ibu lebih reference jawabannya E. Jadi ke nomor 10, Halimah melakukan penelitian evaluasi pemberdataan organisasi sekolahnya. Manfaat evaluasi bagi organisasi yang Halimah nilai adalah A, B, C, D, E. Ibu hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2. Stop. Kita langsung jawab. Jawabannya adalah A. Ini udah kelihatan banget karena di sini pertanyaan ini meminta pendapat kita mengenai manfaat yang akan didapat oleh organisasi atau penyelenggara ataupun program yang sedang dijalankan gitu. Sehingga ibu menilai bahwa ibu mereference jawaban yang lebih tepat adalah A, yaitu mengetahui perkembangan tiga organisasinya. Karena sini organisasi pasti pengen banget mengetahui gimana perkembangan organisasi atau program yang ia telah bina selama dekade tertentu. That's it. Kita udah kelar. Yeay. Apa sih bu kesimpulan kita belajar selama hampir 1 jam ini? Hampir ya, tapi tidak mencapai 1 jam. Apa bu kesimpulannya? Simple. Kita mulai dari sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab. Yang kalian tahu 5 bab itu adalah pendahuluan dan ada juga tinjauan pustaka, lalu ada juga pelaksanaan, terus pelaksanaan dan juga yang terakhir itu hasil pembahasan dan juga ada kesimpulan dan saran dan tidak lupa ada daftar pustaka. Lalu dalam laporan itu tersendiri kita menggunakan teknik-teknik yang
harus kita perhatikan betul, contohnya seperti bahasa, notasi ilmiah, penulisan daftar pustaka, maupun tata letak penulisan. Dan juga jangan lupa manfaat-manfaat yang dapat kita ambil, kita raih setelah kita mengerjakan laporan ini dengan baik dan benar. Dan juga manfaat-manfaat bagi program yang telah kita teliti maupun penyelenggara program tersebut. So, ini nggak wasted banget, dan ini betul-betul harus diperhatikan dengan detail karena laporan ini sangat krusial, dan juga laporan ini sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait demi mengetahui perkembangan programnya maupun demi mengambil kebijakan ataupun manfaat-manfaat lain yang tercantum dalam buku lainnya. That's all, kita udah kelar. Adik-adikku, kawan-kawanku, siswa dan siswi yang ibu cintai. Serius, ini ibu bahagia banget ya. Bahagia bukan karena udah kelar ya, tapi karena ibu bisa ketemu kalian walaupun hanya melalui video call semata, dan kita belajar hanya melalui tatapan layar handphone, tapi cukup worth lah untuk mengobati kekangenan ibu sama kalian. Dan ibu cuma bisa berpesan satu hal, yaitu stay at home, karena ya untuk sekarang lebih baik kita stay at home kalau memang tidak ada kegiatan yang mendesak, untuk menghindari dari terpaan pandemi COVID Corona yang entah sampai kapan bakal tetap stay di Indonesia. Dan kalau misalnya kalian emang betul-betul urgent atau mempunyai keperluan, tolong banget untuk jaga jarak, pakai masker, dan siapin hand sanitizer. Dan kalau perlu kalian bisa siapin sabun gitu supaya bisa lebih worth it dan percaya kalau kalian bener-bener cuci tangan selama 20 detik, jangan cuma selap tangan pakai air ya. Terima kasih telah mendengarkan celotehan ibu selama 1 jam ini. Ya, mohon maaf kalau misalnya ibu ada salah kata atau ada kata-kata yang menyakiti hati kalian tanpa sengaja atau everything. Ya, ibu hanya manusia dan yang sempurna itu hanya Tuhan. Jadi ibu harap kalian dapat menikmati waktu kalian di rumah. Ya, karena kalian waktu itu pernah minta liburan panjang, pastikan ibu dikasih libur panjang sama Tuhan, oke? Jadi nikmati aja. Kalau jujur boring, iya bu, boring, iya. Terima kasih dan semangat dalam meraih universitas yang kalian inginkan. Kalian ada kelas 12, kelas ujung kawan-kawanku, kelas ujung menuju sesuatu yang besar. So, semangat untuk kalian semua. See you and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.